Jadi isinya agama itu ada 3 pilar utama, yaitu tauhid, syariat, tasawuf. Pilar pertama dalam beragama itu tauhid. Kemudian kalau tauhidnya sudah pas, ya, terus taat pada semua yang diperintahkan. Dalam hal ini syariat, ya. Penting sekali untuk mengugemi syariat. Ketika kita Allahnya sudah kita kuati di dalam hati, la ilaha illallah, gitu ya, tidak minta kepada selain Allah, yaitu dibuktikan dengan syariat yang kencang. Baru ketika seseorang itu udah fikihnya kewencang temenan, tapi ternyata nggak cukup hanya mencengi fikih tok, gitu, syariatnya kenceng tok. Ternyata di sana butuh ada yang memaknai atau yang menjadikan fikih itu punya rasa, yaitu tasawufnya. Khudur, khusyuk dalam menjalankan fikih, dalam menjalankan syariat, itulah yang dinamakan ilmu tasawuf. Jadi ketiga ini adalah ibarat pasangan puzzle dalam beragama, yang harus betul-betul ketiganya dilengkapi di dalam diri seorang muslim. Ini harus sebagai landasan yang harus dikuati dulu ya dalam diri kita semuanya. Nek bismillah, dadi hambane Gusti Allah, mati urip dadi hambane Gusti Allah, siap manut ing Gusti Allah, ya 3 hal tadi itu dikencang. Nah, ketika kita tauhid ya, syariat nggih, tasawuf nggih, melakukan yang disampaikan pada hikmah 30 ini ya nggak akan gitu. Ketika kita itu minta didekatkan kepadanya, itu artinya kita tidak ada di hadapan Gusti Allah gitu. Hadapan Allah itu dekat itu. Kalau bisa kita mintanya, ya Allah dekatkan aku padamu, ini berarti menunjukkan bahwa kita tidak ada di hadapannya. Jadi pokoknya tasawuf itu main rasa, karena memang kita sedang ingin memberi rasa kepada syariat kita, kepada tauhid kita, gitu kan. Tasawuf itu adalah memberi rasa khudur, rasa khusyuk ketika kita bersyariat kepada Gusti Allah. Ya, dan alurnya jelas gitu. Tasawuf fikih ya. Hikam ini itu nggak bisa kita dengarkan, nggak bisa kita terima hanya dengan kognitif ya, akal nggak bisa. Yang bisa ngadai hikam ini adalah hati, karena ini masuk dalam kategori ilmu suprarasional, supranatural. Jadi biasa nggak kosmetik, supranatural. Sebagaimana kita tahu, ilmu itu ada 3 macam ya. Ilmu sains, ilmu filsafat, ilmu suprarasional atau mistik. Kalau sains ya, ilmu sains itu diterimanya oleh indera. Ilmu medis itu ketika indera belum bisa menyaksikan, maka tidak akan diterima menjadi sebuah kebenaran. Kedua, ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat itu saya nyadari akal. Jadi ketika, tapi bukan berarti akal ini nggak butuh indera. Akal ini makanya akrab dengan indera. Kenapa? Karena pemantik awalnya dari ilmu filsafat itu indera. Terus kemudian dilanjutkan oleh akal. Dalam memahami ilmu filsafat, menerima kebenaran filsafat, indera dibutuhkan sebagai pintu awal masuknya informasi, kemudian diolah oleh. Sudah dipahami ya? Ilmu yang pertama apa? Sains. Persis pokoknya cocok ayat Al-Quran ya. Diterima oleh indera dengan bukti empiris. Diciptakanlah berbagai alat teknologi, itu adalah untuk menerima kebenaran sains. Nah, akal itu ngolah ilmu filsafat, babakan mikir, itu akal. Ternyata akal ini masih harus iso ndelok, iso mikir. Ternyata tetap
ada keterbatasannya. Ada hal-hal yang sudah tidak lagi bisa terjangkau oleh akal. Nah, di situ adalah masuk pada kawasan ilmu mistik atau yang sekarang disebut sebagai supra sudah tercerahkan ya. Itu suprarasional itu atau mistik itu hanya bisa difahami dan diterima oleh hati dengan landasan iman atau agama. Itu jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Itu di sini. Kita baru ngeh ayat ini ketika kita belajar filsafat, ketika belajar hanya itu, jangan pernah merendahkan ilmu apapun. Pasti itu akan mengantarkan kita pada kebenaran Al-Qur'an. Semoga diberikan hati yang tercerahkan, pikiran yang tercerahkan, indera yang tercerahkan. Jadi hambane Gusti Allah kabeh itu enak. Kalau ketiga pintu pengetahuan ya, 3 antena yang Allah berikan kepada diri kita ini untuk menyerap pengetahuan, indera, akal dan hati, itu kalau ketiganya tercerahkan oleh Gusti Allah, cahaya Gusti Allah itu, jadi uang itu akhirnya bisa berdiri kokoh, tegak, militan sebagai hambanya Gusti Allah. Akan bisa menjadikan seseorang itu semakin tunduk kepada kebesaran Allah. Jadi nggak mungkin kalau kita dekat sama Allah itu minta ya Allah dekatkan aku denganmu ya Allah, nggak mungkin sudah. Dan minta permintaanmu kepada selainnya Gusti Allah nggak ini, saya ini itu karena sebab apa ya izinmu pada Gusti Allah, gak dua izin di Gusti Allah gitu. Kok sampai jaluk kepada selain Gusti Allah? Jaluk yang dimaksud jaluk di sini gimana? Jaluk dengan penuh pengharapan kepada selain Allah. Di dalam hatinya itu benar-benar yakin banget nih kiai ini ketika minta tolong kepada siapapun lah gitu ya. Itu keyakinannya 100% kepadanya, kepada makhluk. Itu loh yang bikin nanti hanya ini. Jangan begitu. Termasuk juga yakin kepada wiritane dewe itu ya juga bahaya ya. Seseorang atau nembak hajat apapun terus kemudian sampean wiriti dan sampean yakini 100% dengan wirid sampean itu yang akan mengantarkan kepada tujuan, ini juga sama kalau bukan goirihi itu. Terus yang terakhir ketika kita minta min goirihi dari selainnya Allah, ya itu berarti karena kita jauh dari Gusti Allah. Posisi ini jangan sampai terjadi pada diri kita, dan yang paling parah lagi kita nggak merasa bahwa kita ada di posisi itu. Ini bahayanya tumpuk ya. Bismillah, sering-sering merenung dengan diri kita sendiri, sering-sering luangkan waktu untuk komunikasi dengan diri sendiri sebagai hamba Gusti Allah. Dan manfaat Allah.